kalian pernah terfikirkan tidak bahwa suhu panas yang ekstrim bisa berdampak besar pada keselamatan perjalanan kereta api? Kok bisa ya? Hal ini terjadi karena suhu panas dapat membuat rel kereta api memuai. Maka dari itu, para insinyur sudah merancang celah renggang pada setiap sambungan rel kereta agar memiliki ruang untuk memuai saat terkena panas matahari. Tapi apa hubungannya ya teman-teman? Dan kalian udah tahu belum apa itu pemuaian? Pemuaian itu terjadi ketika benda menerima kalor. Atom-atomnya akan bergetar lebih cepat dan meningkatkan energi kinetiknya. Akibatnya, atom-atom ini memerlukan ruang yang lebih besar dan disitulah akan terjadi pemuaian. Hal ini dapat diamati pada perubahan ukuran baja yang melakukan pemuaian. Dan disinilah hubungan antara fenomena pemuaian yang terjadi pada rel kereta api. Nah, salah satu faktor yang menentukan besarnya pemuaian yang terjadi pada logam adalah koefisien muai panjang. Teman-teman, sebelumnya apakah sudah tahu apa itu koefisien muai panjang? Koefisien muai panjang adalah ukuran seberapa besar suatu benda memuai. Menurut teori, setiap logam memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda dan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan menurut teori, cara untuk menentukan koefisien muai panjang logam dengan menggunakan rumus berikut. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Rumus ini menyatakan bahwa perubahan panjang benda dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, panjang awal atau L0, yang kedua, koefisien muai panjang atau alfa, dan yang ketiga, perubahan suhu atau delta T. Nah, berdasarkan teori, kita sudah mengetahui bahwa koefisien muai panjang yang paling besar dari logam adalah aluminium, kemudian disusul oleh kuningan dan tembaga. Berdasarkan pemahaman teori, kita juga di sini bisa membuat hipotesis bahwa aluminium itu memiliki koefisien yang lebih besar. Tapi apakah hipotesis ini benar? Dan pertanyaannya, apakah benar secara eksperimen juga bahwa aluminium memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar dibandingkan tembaga dan kuningan? Dan mengapa ya setiap jenis logam ini memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda? Lalu bagaimana ya cara untuk membuktikan besar koefisien muai panjang setiap logam melalui eksperimen? Hal ini dapat kita jawab dengan melakukan eksperimen ekspansi termal menggunakan 3 batang logam, diantaranya aluminium, tembaga, dan kuningan. Menurut kalian, secara eksperimen di antara 3 batang logam ini, manakah yang memiliki nilai koefisien muai panjang yang lebih besar? Maka daripada cuma teori, yuk kita lakukan eksperimennya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Ilham. Kalian bisa panggil saya KMZ. Hari ini, saya sebagai asisten praktikum kalian yang akan menemani kalian menjadi ilmuwan untuk melakukan eksperimen pada materi ekspansi termal. Yuk kita kenalan dengan alat-alat yang akan membantu kalian membuktikan koefisien muai panjang. Yuk kita simak prosedur percobaannya. Prosedur setup alat. Pasangkan batang logam pada frame yang berbeda di posisi paling atas. Lalu kencangkan kecapitnya dengan cara memutar baut pada ujung penyangga atau dudukan. Atau alat ukur pertambahan panjang digital berada pada posisi 0,00 dan ujung besinya mengenai cincin plat. Pasangkan penghubung selang silikon ke salah satu lubang yang terdapat pada tutup steam generator. Dan pasangkan ujung lainnya pada salah satu ujung batang logam. Letakkan sebuah wadah pada ujung batang logam yang lain yang tidak terhubung selang silikon untuk menampung air yang keluar. Pada ujung batang logam ini juga akan digunakan untuk mengukur suhu batang logam dengan menggunakan termometer.
Isi steam generator dengan air. Sebaiknya isi hingga setengah dari kapasitas. Hal ini dilakukan agar waktu pemanasan tidak terlalu lama. Gunakan gelas ukur, kemudian tutup rapat. Sambungkan steam generator pada sumber arus listrik. Jika semua alat sudah terpasang, maka alat sudah siap digunakan. Sebelum menyalakan steam generator atau memulai pemanasan logam, ukur panjang mula-mula setiap batang logam untuk menentukan batas-batas panjang batang yang akan diukur. Kemudian catat sebagai L0 pada tabel pengamatan dengan satuan milimeter. Ukur suhu awal ujung logam sebelum dipanaskan dengan menggunakan termometer. Tentukan perubahan suhu delta T yang akan ditentukan tetap selama percobaan. Karena keterbatasan, alat hanya mampu mencapai suhu maksimum 90 derajat Celcius. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan selisih suhu akhir dan awal atau delta T pada kisaran 50 derajat sampai 65 derajat Celcius. Nyalakan steam generator dengan menekan tombol on. Atur steam generator pada indikator angka 9. Pastikan bahwa selama proses pemanasan berlangsung, air dalam steam generator tidak boleh sampai kosong. Amati perubahan angka pada digital measurement indikator dan pada termometer secara bersamaan. Catat besar pertambahan panjang yang muncul pada display digital measurement indikator sebagai delta L pada tabel pengamatan dengan satuan milimeter. Ukur suhu akhir ujung batang logam dengan menggunakan termometer. Catat suhu akhir batang logam sebagai T akhir pada tabel pengamatan. Dan matikan steam generator dengan menekan tombol yang berada di samping LCD indikator. Maka letakkan termometer pada air di dalam wadah. Hal ini berfungsi untuk menurunkan suhu pada termometer sehingga menjadi 25-30 derajat sesuai suhu ruang saat ini. Letakkan batang logam yang sudah terukur pada frame bagian bawah. Ulangi prosedur setup alat dengan menggunakan jenis batang logam lain dengan menggunakan batang logam selanjutnya pada frame paling atas. Ulangi langkah percobaan dengan menggunakan jenis batang yang lain dan selisih suhu akhir dan awal delta T yang dibuat tetap sama. Yang pertama, pengukuran logam aluminium. Mula-mula kita ukur panjang awalnya dan didapati 440 mm. Kemudian kita ukur suhunya. Karena variabel kontrol perubahan suhu ini kita tetap, maka kita perhatikan 50 derajat untuk aluminium. Kemudian kita ukur suhu awalnya dan didapati nilai sebesar 25 derajat Celcius. Karena kita kontrol kenaikan suhunya 50 derajat, maka tarik termometer setelah suhu mencapai 75 derajat Celcius sebagai suhu akhir. Lalu amati digital measurement indikator dan didapati nilai sebesar 1,30 mm. Oh iya teman-teman, saat mengganti logam, pegang isolator busa untuk melindungi tangan dari logam yang panas. Hati-hati ya teman-teman, jangan pegang logamnya langsung. Nah teman-teman, saat melepas selang silikon, gunakan tisu untuk melindungi tangan dari uap panas yang masih tersisa. Lakukan percobaan yang sama pada batang logam kuningan dan tembaga, sehingga data hasil percobaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data yang didapat, kita telah menentukan nilai panjang awal logam, perubahan panjang, dan perubahan suhu. Untuk mendapatkan koefisien muai panjang, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus berikut. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan nilai koefisien muai panjang aluminium, kuningan, dan tembaga. Dan data hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Melalui tabel ini, dapat kita simpulkan bahwa aluminium memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar dibandingkan dengan kuningan dan tembaga. Dengan delta T yang sama, ternyata perubahan panjang setiap benda itu berbeda loh. Nah, teman-teman, melalui eksperimen ini, kita telah membuktikan bahwa pemuaian suatu logam itu dipengaruhi oleh koefisien muai panjangnya. Dan dengan demikian, eksperimen ini telah membuktikan bahwa aluminium memiliki koefisien muai panjang yang paling besar dibandingkan dengan kuningan dan tembaga. Hasil ini menunjukkan keselarasan antara teori dan data eksperimen yang diperoleh.
Bagaimana seru bukan mengamati fenomena pemuaian dan koefisien muai panjang pada materi ekspansi termal?